Bersihkan hati dengan memohon ampun oleh Ibu Dentin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali belajar bersama Ibu Dentin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang A. Pengertian istighfar. B. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hikmah istighfar. Dan D. Rendah hati dan pemaaf. Mari kita belajar tentang pengertian istighfar. Istighfar berasal dari kata ghafara yaghfiru yang memiliki makna mengampuni atau memaafkan. Kata istighfar menjadi salah satu kata yang diucapkan ketika seorang melakukan kesalahan atau sebagai bagian dari doa dan zikir. Kalimat istighfar merupakan bacaan untuk memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuat sebagai sarana seorang hamba untuk bertobat kepada Sang Khalik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199 yang artinya sebagai berikut. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 199. Berikutnya kita belajar tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia pasti memiliki celah dan berbuat dosa. Maka dari itu, janganlah kita berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengampuni semua dosa kita. Namun, bukan berarti hal ini bisa dijadikan tameng dalam berbuat dosa. Kita harus menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkan segala keperluan dan mengampuni segala dosa-dosa manusia, walaupun dosanya itu memenuhi langit dan bumi. Asal mereka memohon ampun dan bertobat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Allah telah berfirman kepada kita di dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang hikmah istighfar. Apa sih yang anak-anak tahu tentang hikmah membaca istighfar? Ya, yang pertama, hikmah istighfar adalah dapat membukakan pintu rizki. Manfaat dan keutamaan istighfar salah satunya yaitu membuka pintu rizki. Ketika kita bertobat sambil beristighfar, maka pintu rizki akan terbuka dengan lebar. Hal ini juga terdapat di dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya sebagai berikut. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hikmah istighfar berikutnya
yaitu dapat menggugurkan dosa. Memperbanyak istighfar ketika kita bertobat akan membantu menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya kita miliki. Yang ketiga, memudahkan segala urusan. Keutamaan serta manfaat istighfar adalah memudahkan dalam menjalankan suatu urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah berikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Manfaat membaca istighfar berikutnya yaitu dapat membantu menghilangkan kemalasan. Salah satu cara yang bisa dilakukan ketika rasa malas datang adalah dengan membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, maka rasa semangat akan muncul lagi. Seperti yang pernah dijelaskan Rasulullah bahwa beliau membaca kalimat istighfar ketika beliau sedang malas. Manfaat yang kelima yaitu dapat membantu membersihkan hati. Mengucapkan istighfar, maka seseorang berarti tidak lupa akan Tuhannya dan seseorang sadar akan kesalahan atau kelalaian yang dibuatnya. Apabila mengucapkan istighfar dapat menenangkan hati, maka istighfar juga dapat membersihkan hati dari hal-hal yang buruk yang datang dari luar maupun dari dalam jiwa kita. Materi yang berikutnya yaitu tentang rendah hati dan pemaaf. Rendah hati merupakan sikap di mana seorang tidak merasa sombong mengenai apa yang ia miliki. Hal tersebut bisa berupa harta, benda, kecerdasan, maupun status orang tersebut. Berikut adalah beberapa contoh sikap rendah hati. Mau belajar hal yang baru, tidak meremehkan orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau menerima pertolongan, dan bisa menerima kritik dengan baik. Yang berikutnya yaitu sifat pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Nah, anak-anak, cukup sekian ya materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa menerima ilmu yang Bu Guru sampaikan dan semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang Bu Guru sudah siapkan. Boleh di kertas selembar atau boleh di buku tulis. Yang pertama, apa pengertian istighfar? Yang kedua, hikmah apa saja yang kita dapatkan dari beristighfar? Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sifat rendah hati dan pemaaf? Nah, sudah ya anak-anak? Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.